Apakah Nanda percaya bahwa ada perempuan di usia 50, 60, bahkan 70 tahun yang masih bisa merasakan orgasme berkali-kali dalam satu sesi dan setiap kali terasa lebih kuat dari sebelumnya? Sayangnya, lebih dari 70% perempuan belum pernah merasakannya. Bukan karena tubuh mereka sudah tidak mampu, tetapi karena belum mengetahui rahasianya. Banyak pasangan di usia lanjut mulai merasakan hubungan suami istri yang semakin jarang, gairah menurun, dan kehangatan emosional perlahan menghilang. Akibatnya, rasa percaya diri memudar, jarak emosional semakin lebar, dan kualitas hidup menurun. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan hanya faktor usia, tetapi kurangnya pengetahuan ilmiah, kebiasaan yang kurang tepat, dan mengabaikan kesehatan tubuh. Menurut penelitian yang dimuat dalam Journal of Sexual Medicine, lebih dari 65% perempuan berusia di atas 55 tahun memiliki potensi untuk mengalami multiorgasme, tetapi kurang dari 20% yang pernah merasakannya. Hari ini, dengan bimbingan Dr. Andika Santoso, seorang spesialis kesehatan seksual dan kesehatan lansia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana pasangan usia lanjut dapat menemukan kembali keintiman dan kenikmatan dengan cara yang aman, sesuai budaya, dan didukung ilmu pengetahuan. Jika dilakukan dengan benar, dalam waktu antara 4 sampai 8 minggu, Anda dapat merasakan peningkatan gairah, kesehatan, dan kedekatan emosional dengan pasangan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kota tempat Anda menonton video ini. Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan hubungan suami istri mulai dingin, dan angka 2 jika Anda ingin memperbaikinya mulai hari ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Sebagai seorang dokter yang telah bekerja puluhan tahun dengan ribuan pasien lanjut usia, saya sering menemukan bahwa banyak orang memiliki gambaran yang keliru tentang apa itu multiorgasme. Multiorgasme bukanlah sekadar orgasme berulang tanpa makna. Secara ilmiah, multiorgasme adalah kemampuan tubuh, khususnya pada perempuan, untuk mengalami lebih dari satu puncak kenikmatan dalam satu rangkaian aktivitas seksual, tanpa kehilangan gairah sepenuhnya di antara puncak pertama dan berikutnya. Untuk memahaminya, kita perlu melihat prosesnya dari sisi fisiologi. Dalam respon seksual, tubuh melewati beberapa tahap: gairah, plato, orgasme, dan resolusi. Pada sebagian besar perempuan, jika stimulasi yang tepat diberikan, mereka dapat tetap berada di tahap plato setelah orgasme pertama. Artinya, tubuh masih siap menerima rangsangan tambahan dan dapat mencapai orgasme kedua atau bahkan ketiga tanpa jeda lama. Faktor kunci yang membuat hal ini mungkin terjadi adalah struktur anatomi dan fungsi hormon. Klitoris dan jaringan erektil di sekitar area genital memiliki ribuan ujung saraf yang sangat sensitif terhadap sentuhan dan tekanan. Saat terangsang, aliran darah ke daerah ini meningkat, memperkuat sinyal kenikmatan yang dikirim ke otak. Pada saat yang sama, tubuh melepaskan hormon seperti dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin yang membuat rasa nikmat bertahan lebih lama, serta mengurangi rasa lelah setelah orgasme pertama. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua perempuan otomatis mengalami multiorgasme, namun hampir semua memiliki potensi tersebut. Perbedaannya terletak pada kondisi fisik, tingkat kesehatan, kenyamanan psikologis, dan kualitas komunikasi dengan pasangan. Banyak perempuan lanjut usia yang berhasil mencapainya setelah memperbaiki pola hidup, menjaga kesehatan pembuluh darah, berolahraga ringan, dan melatih otot dasar panggul melalui latihan Kegel secara rutin. Memahami multiorgasme dengan benar berarti melihatnya bukan hanya sebagai kemampuan fisik, tetapi sebagai hasil sinergi antara tubuh, pikiran, dan hubungan emosional.
Dengan pemahaman ini, setiap pasangan, terutama di usia lanjut, dapat memiliki harapan baru untuk mempertahankan keintiman dan kualitas hidup yang tinggi, selama semua dilakukan dengan aman dan saling menghargai. Kemampuan seorang perempuan untuk mengalami multi-orgasme tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang saling mendukung. Dari sudut pandang medis, ada 3 pilar utama yang menentukan potensi ini. Kondisi fisik yang sehat dan terjaga, keseimbangan hormon yang optimal, serta kesiapan mental dan emosional untuk menerima dan menikmati rangsangan. Kualitas komunikasi dengan pasangan, gaya hidup aktif, dan perawatan kesehatan secara teratur juga berperan besar. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, peluang untuk mencapai multi-orgasme dapat meningkat secara signifikan pada berbagai usia, termasuk di usia lanjut. Faktor pertama, psikologis dan emosional. Dalam pengalaman saya merawat pasien lansia selama puluhan tahun, saya melihat bahwa kesiapan psikologis dan keseimbangan emosional seringkali menjadi kunci utama dalam keberhasilan mencapai multi-orgasme. Tubuh mungkin sehat, namun jika pikiran dipenuhi rasa cemas, takut, atau merasa tidak aman, maka respons seksual akan terhambat. Rasa percaya kepada pasangan, penerimaan diri, dan keyakinan bahwa hubungan intim adalah ruang aman, tanpa penilaian menjadi pondasi penting. Perempuan yang merasa dihargai, didengarkan, dan dicintai biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk menikmati setiap rangsangan tanpa terburu-buru. Selain itu, keadaan emosional yang stabil membantu otak memproses sinyal kenikmatan dengan lebih baik. Teknik sederhana seperti latihan pernapasan dalam, meditasi ringan, atau membiasakan berbicara terbuka dengan pasangan dapat menciptakan suasana hati yang kondusif. Ketika pikiran dan hati selaras, tubuh akan lebih mudah merespons dan mempertahankan gairah, membuka peluang untuk mencapai multi-orgasme, bahkan di usia lanjut. Faktor kedua, kondisi fisik dan anatomi. Dari sisi medis, kondisi fisik dan anatomi perempuan memiliki peran yang sangat menentukan dalam kemampuan mencapai multi-orgasme. Area genital perempuan, khususnya klitoris dan jaringan erektil di sekitarnya, mengandung ribuan ujung saraf yang sangat sensitif. Ketika aliran darah ke area ini meningkat, sensitivitas terhadap rangsangan juga meningkat secara signifikan. Kesehatan pembuluh darah dan elastisitas jaringan menjadi faktor pendukung penting. Perempuan yang memiliki sirkulasi darah baik, misalnya karena rutin berolahraga ringan dan menjaga pola makan sehat, cenderung lebih mudah mempertahankan gairah setelah orgasme pertama. Selain itu, hormon seperti dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin bekerja sama untuk memperpanjang sensasi kenikmatan sekaligus mengurangi rasa lelah. Latihan otot dasar panggul, seperti senam Kegel, juga memberi manfaat besar. Otot yang kuat membantu mengontrol respons seksual dengan lebih baik dan memudahkan tubuh untuk kembali meraih puncak kenikmatan tanpa jeda panjang. Dengan memahami anatomi dan menjaga kesehatan fisik secara teratur, potensi multi-orgasme dapat tetap terjaga bahkan di usia lanjut. Faktor ketiga, gaya hidup dan kesehatan menyeluruh. Dalam praktik saya selama puluhan tahun, saya selalu menekankan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan tubuh dalam merespons rangsangan seksual, termasuk potensi untuk mencapai multi-orgasme. Pola makan yang seimbang, kaya akan sayuran hijau, buah segar, biji-bijian utuh, serta sumber protein sehat seperti ikan laut yang kaya omega 3. Membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan hormon tetap seimbang. Aktivitas fisik yang teratur, seperti berjalan kaki setiap hari selama 30 menit, yoga, atau berenang ringan, meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk area genital. Tidur yang cukup, sekitar 7 hingga 8 jam per malam, juga penting untuk menjaga energi dan kestabilan mood. Menghindari kebiasaan merokok,
membatasi konsumsi alkohol, dan mengelola stres dengan teknik relaksasi atau meditasi ringan akan memperkuat kesehatan menyeluruh. Tubuh yang sehat secara keseluruhan tidak hanya lebih responsif terhadap rangsangan, tetapi juga lebih mampu mempertahankan gairah, sehingga peluang untuk mencapai multiorgasme dapat meningkat secara alami dan aman, bahkan di usia lanjut. Faktor keempat, pengaruh usia semua. Seiring bertambahnya usia, tubuh perempuan mengalami berbagai perubahan fisiologis yang memengaruhi respons seksual. Memasuki masa menopause, biasanya antara usia 50 hingga 55 tahun, kadar hormon estrogen menurun secara signifikan. Penurunan ini dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas jaringan, penipisan dinding vagina, dan berkurangnya pelumasan alami. Kondisi tersebut sering membuat hubungan intim terasa kurang nyaman dan memengaruhi kemampuan untuk mempertahankan gairah. Selain itu, aliran darah ke area panggul dapat menurun, sehingga sensitivitas terhadap rangsangan juga berkurang. Namun, hal ini bukan berarti potensi multiorgasme hilang sepenuhnya. Dengan pendekatan yang tepat, banyak perempuan lanjut usia tetap mampu meraih kepuasan seksual yang tinggi. Penggunaan pelumas berbahan dasar air yang aman, latihan otot dasar panggul secara teratur, menjaga kesehatan jantung, dan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala adalah langkah penting untuk mempertahankan fungsi seksual. Bagi sebagian orang, konsultasi dengan dokter mengenai terapi hormon juga dapat menjadi pilihan, asalkan dilakukan dengan pengawasan medis. Dengan perawatan yang tepat, faktor usia dapat dikelola, sehingga kenikmatan dan keintiman tetap terjaga hingga usia lanjut. Setelah memahami faktor-faktor yang memengaruhi potensi multiorgasme, langkah berikutnya adalah mempelajari teknik dan tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagian ini akan membahas strategi yang aman, efektif, dan sesuai untuk pasangan di usia lanjut, mulai dari cara mempersiapkan tubuh dan pikiran sebelum berhubungan, variasi rangsangan yang tepat, hingga langkah sederhana untuk menjaga stamina dan kenyamanan. Semua metode yang akan dijelaskan telah terbukti membantu banyak pasien lansia. Saya meningkatkan kualitas hubungan intim mereka, sekaligus memperkuat kedekatan emosional dengan pasangan. Pemanasan yang diperpanjang. Dalam pengalaman saya, pemanasan atau foreplay yang dilakukan secara perlahan selama sekitar 10 hingga 15 menit, bahkan lebih lama jika diperlukan, dapat memberikan perbedaan besar pada kualitas hubungan intim, terutama bagi pasangan usia lanjut. Pemanasan yang diperpanjang memberi waktu bagi tubuh untuk meningkatkan aliran darah ke area sensitif, membantu pelumasan alami, dan mempersiapkan otot dasar panggul untuk merespons rangsangan dengan lebih baik. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada sentuhan fisik, tetapi juga mencakup kontak mata, kata-kata lembut, dan sentuhan penuh kasih yang membangun rasa aman dan kedekatan emosional. Perempuan cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tingkat rangsangan optimal, sehingga pemanasan yang tidak terburu-buru akan meningkatkan peluang mempertahankan gairah hingga mencapai multiorgasme. Variasi, stimulasi. Salah satu kunci untuk mempertahankan gairah dan membuka peluang multiorgasme adalah dengan memberikan variasi stimulasi. Dalam praktik klinis saya, banyak pasangan usia lanjut berhasil meningkatkan kualitas hubungan intim ketika mereka tidak hanya fokus pada satu titik rangsangan. Menggabungkan stimulasi pada klitoris, area G-spot, dan bagian sensitif lain seperti leher atau telinga dapat memperkaya pengalaman dan menjaga aliran gairah tetap tinggi. Perubahan tekanan, ritme, dan jenis sentuhan juga penting untuk mencegah tubuh beradaptasi terlalu cepat yang bisa menurunkan sensasi. Menggunakan kombinasi gerakan lembut, sedikit tekanan, serta jeda singkat akan memberi tubuh waktu memproses setiap rangsangan secara maksimal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan respons fisik,
tetapi juga membantu menciptakan pengalaman yang lebih intim dan memuaskan bagi kedua pihak, terutama di usia lanjut. Mengubah irama dan tekanan. Dalam pengalaman saya mendampingi pasangan lansia, salah satu teknik yang sering diabaikan tetapi sangat efektif adalah mengubah irama dan tekanan selama hubungan intim. Tubuh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan pola rangsangan yang sama, sehingga jika gerakan dan tekanan tidak bervariasi, sensasi kenikmatan dapat menurun lebih cepat. Memulai dengan sentuhan lembut dan perlahan, lalu secara bertahap meningkatkan intensitas, dapat membantu membangun ketegangan seksual yang lebih dalam. Setelah mencapai titik gairah tinggi, menurunkan kembali ke tempo yang lebih lambat memberi kesempatan tubuh untuk memulihkan energi sekaligus mempertahankan tingkat rangsangan. Perpaduan antara irama cepat dan lambat, serta tekanan ringan dan sedikit lebih kuat, akan menciptakan gelombang sensasi yang memudahkan tercapainya multi-orgasme. Teknik ini juga membuat pengalaman menjadi lebih dinamis, tidak monoton, dan lebih memuaskan untuk kedua pihak. Latihan Kegel. Latihan Kegel adalah salah satu cara paling efektif untuk memperkuat otot dasar panggul, yang berperan besar dalam mengontrol respons seksual dan mempertahankan gairah. Otot dasar panggul yang kuat membantu meningkatkan aliran darah ke area genital, serta memudahkan tubuh mencapai dan mempertahankan orgasme, termasuk multi-orgasme. Cara melakukannya sederhana. Kencangkan otot seperti saat menahan buang air kecil, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan dan rileks selama 5 detik. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali, setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Latihan ini dapat dilakukan kapan saja, bahkan saat duduk atau berbaring. Dengan konsistensi latihan, banyak pasien lansia saya melaporkan peningkatan kontrol otot, sensasi yang lebih kuat, dan kepuasan seksual yang lebih tinggi. Kunci keberhasilan terletak pada kesabaran, disiplin, dan teknik yang benar. Pernapasan. Dalam dan relaksasi tubuh mengatur napas dan merilekskan tubuh adalah teknik sederhana, namun sangat efektif untuk meningkatkan respons seksual, khususnya bagi pasangan di usia lanjut. Pernapasan dalam yang teratur membantu meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh, termasuk area panggul, sehingga sirkulasi darah menjadi lebih optimal. Latihan ini dapat dimulai dengan menarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, menahan napas selama 2 detik, lalu menghembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi pola ini selama 5 hingga 10 menit sebelum dan selama aktivitas intim. Selain manfaat fisik, pernapasan dalam juga membantu menenangkan pikiran, mengurangi ketegangan otot, dan menciptakan suasana hati yang lebih nyaman. Ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi rileks, respons terhadap rangsangan menjadi lebih kuat, sehingga peluang untuk mencapai multi-orgasme meningkat secara alami. Memilih waktu yang tepat. Waktu memainkan peran penting dalam kualitas hubungan intim, terutama bagi pasangan di usia lanjut. Memilih saat di mana tubuh dan pikiran berada dalam kondisi paling segar dapat membuat respons seksual menjadi lebih optimal. Banyak pasien lansia saya menemukan bahwa pagi hari, setelah tidur cukup selama 7 hingga 8 jam, adalah waktu terbaik karena hormon berada pada tingkat yang lebih stabil dan energi tubuh masih penuh. Selain pagi hari, momen setelah mandi air hangat juga dapat menjadi pilihan yang baik. Air hangat membantu melemaskan otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempersiapkan tubuh untuk menerima rangsangan dengan lebih nyaman. Mengatur waktu yang tepat juga berarti menghindari momen ketika tubuh lelah, lapar, atau sedang stres. Dengan perencanaan sederhana ini, pasangan dapat menciptakan pengalaman intim yang lebih menyenangkan, santai, dan berpotensi meningkatkan peluang multi-orgasme. Penggunaan alat bantu yang aman. Bagi pasangan di usia lanjut, penggunaan alat bantu yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hubungan intim.
asalkan dilakukan dengan aman dan sesuai kebutuhan. Alat bantu sederhana seperti bantal penyangga pinggul dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi dan punggung, sekaligus memudahkan tercapainya posisi yang nyaman. Pemilihan pelumas berbahan dasar air juga sangat penting untuk mengurangi gesekan dan rasa tidak nyaman, terutama pada perempuan yang mengalami penurunan pelumasan alami setelah menopause. Semua peralatan yang digunakan harus bersih, terbuat dari bahan yang aman bagi tubuh, dan digunakan sesuai petunjuk. Konsultasi dengan tenaga medis atau terapis seksual dapat membantu memilih alat bantu yang sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dengan cara ini, alat bantu tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga sarana untuk menciptakan pengalaman intim yang aman, nyaman, dan memuaskan. Selama bertahun-tahun mendampingi pasien lansia, saya sering mendengar berbagai anggapan yang keliru tentang multiorgasme. Sayangnya, mitos-mitos ini membuat banyak perempuan, terutama di usia lanjut, merasa tidak percaya diri atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Karena itu, penting untuk meluruskannya dengan penjelasan berbasis ilmu pengetahuan. Mitos pertama, hanya perempuan muda atau tertentu yang dapat mengalami multiorgasme. Fakta, hampir semua perempuan, tanpa memandang usia, memiliki potensi multiorgasme. Yang membedakan hanyalah kondisi fisik, kesehatan hormon, kesiapan mental, dan kualitas komunikasi dengan pasangan. Banyak pasien saya berusia di atas 60 tahun yang mampu mencapainya setelah melakukan perubahan gaya hidup dan teknik stimulasi yang tepat. Mitos kedua, multiorgasme hanya bisa terjadi jika hubungan berlangsung sangat lama. Fakta, durasi bukanlah faktor utama. Yang lebih penting adalah kualitas rangsangan, variasi teknik, dan menjaga koneksi emosional. Hubungan yang singkat namun penuh perhatian dan stimulasi tepat dapat menghasilkan hasil yang sama, bahkan lebih memuaskan. Mitos ketiga, jika tidak pernah mengalami multiorgasme, berarti tubuh memiliki masalah serius. Fakta, kepuasan seksual adalah pengalaman yang sangat pribadi. Tidak semua perempuan merasa perlu atau ingin mengalami multiorgasme, dan hal tersebut tidak berarti ada yang salah dengan tubuh mereka. Tujuan utama hubungan intim adalah saling memberi kenyamanan, kebahagiaan, dan kedekatan emosional. Mitos keempat, multiorgasme hanya mungkin terjadi jika menggunakan alat bantu atau obat tertentu. Fakta, walaupun alat bantu dapat membantu sebagian orang, multiorgasme dapat dicapai secara alami dengan pemahaman tubuh, latihan otot panggul, pernapasan yang benar, serta komunikasi yang terbuka dengan pasangan. Dengan memahami fakta-fakta ini, pasangan di usia lanjut dapat melepaskan tekanan yang tidak perlu, menghindari ekspektasi yang tidak realistis, dan fokus pada menciptakan pengalaman intim yang sehat, aman, dan memuaskan bagi kedua pihak. Sebagai seorang dokter yang telah merawat ribuan pasien lansia, saya selalu menekankan bahwa keamanan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas intim, termasuk upaya mencapai multiorgasme. Tubuh di usia lanjut memerlukan perhatian khusus karena adanya perubahan fisiologis dan potensi penyakit penyerta. Bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, atau gangguan pernapasan, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum mencoba teknik atau aktivitas baru. Perhatikan sinyal tubuh seperti sesak napas, nyeri dada, pusing, atau rasa lemah yang tiba-tiba. Jika gejala ini muncul, segera hentikan aktivitas dan dapatkan pertolongan medis. Selain itu, jangan memaksakan diri atau pasangan. Keintiman yang sehat harus selalu didasari rasa nyaman dan persetujuan bersama. Pastikan lingkungan aman, suhu ruangan nyaman, dan alat bantu yang digunakan bersih serta sesuai anjuran medis. Dari sisi kesehatan umum, jagalah kebugaran dengan pola makan seimbang, cukup minum air, tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, dan rutin berolahraga ringan. Latihan otot dasar panggul,
Penapasan dalam, serta pengelolaan stres juga akan membantu tubuh merespon rangsangan dengan lebih baik. Ingatlah, tujuan utama adalah menjaga kesehatan, memperkuat hubungan emosional, dan menciptakan kebahagiaan bersama. Dengan pendekatan yang tepat dan kesadaran akan batas tubuh, pasangan lansia dapat menikmati hubungan intim yang aman, menyenangkan, dan bermanfaat bagi kesehatan jangka panjang. Sebagai seorang dokter yang telah bekerja puluhan tahun bersama ribuan pasien lansia, saya meyakini bahwa kualitas hubungan intim di usia lanjut bukan hanya ditentukan oleh fisik, tetapi juga oleh pikiran, hati, dan komitmen untuk saling merawat. Multi-orgasme hanyalah salah satu bentuk kenikmatan, tetapi nilai yang lebih besar adalah rasa dekat, saling percaya, dan kebahagiaan yang dibangun bersama pasangan. Pengalaman saya menunjukkan, pasangan yang mau belajar, berkomunikasi terbuka, dan menjaga kesehatan secara rutin cenderung memiliki kehidupan intim yang lebih memuaskan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dan memperkaya hubungan, asalkan ada kemauan dan usaha yang konsisten. Saya mendorong Anda untuk mulai hari ini. Perhatikan pola makan, lakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, jaga kualitas tidur, dan luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan. Jika ada keluhan kesehatan, jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga medis. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar kota atau daerah tempat Anda menonton video ini. Bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak pasangan lansia yang dapat menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Vitalitas Abadi, agar Anda selalu mendapatkan panduan kesehatan dan kebahagiaan terbaru.